Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Furqon yang saya muliakan, Imam besar kita Ustadz Irwan SAG yang saya hormati, juga seluruh asatidz dan ustadzah yang saya muliakan, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah taklim Masjid Al-Furqon yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini akan mendapatkan pahala thalabul ilmi. Dan di samping itu juga duduknya kita di majelis ini akan diampuni dosa-dosa kita semua. Dan sekembalinya dari sini semakin bertambah ilmu agama kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita pelajari makalah yang ke-24, kita lanjutkan sekarang makalah yang ke-20 bukan ke-24, ke-44. Sekarang ke-45. Ya, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki makalah yang ke-45. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Makalah ini langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-mahabbah, yang namanya mahabbah. Jadi materi kita sekarang ini adalah mahabbah wal iffah, yaitu cinta, ya, rasa cinta dan rasa menjaga diri. Jadi al-mahabbah itu adalah al-mahabbah billah, maksudnya adalah cinta, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu caranya wahia anta buddha. Caranya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah di sini artinya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan cinta kepada Allah atau mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mau beribadah, mau mengabdikan dirinya kepada Allah dan mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita hidup ini adalah untuk itu. Jadi kita hidup ini tidak untuk main-main. Hidup ini semata-mata adalah untuk ibadah, untuk mengabdi, dan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikatakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain adalah orang yang mau menghambakan dirinya kepada Allah. Dan ini merupakan asasul ma'rifah. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang ma'rifah, yaitu suatu keyakinan yang paling tinggi, suatu keimanan yang, tingkatan keimanan yang paling tinggi, yaitu ma'rifah, yaitu mengenal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah, itu adalah merupakan dasarnya, pondasinya. Pondasi orang mendapatkan makrifah itu awalnya adalah cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan cinta kita mau melaksanakan ibadah. Fa innal lisufiyati salasa maratiba. Dan di kalangan ahli sufi,
Ya, di kalangan orang-orang tasawuf itu yang namanya mahabbah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya adalah syariah. Syariah itu ibadatullah taala li'annaha al-maqsudah minas syariah allati hiya indal fuqaha'i al-ahkamul lati banainaha lana. Jadi yang dimaksud dengan tingkatan yang pertama yang disebut dengan syariah tadi, ya, di kalangan ilmu sufi itu adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang menjalankan syariat. Ini paling dasar, tingkatan yang paling pertama, yaitu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukum syariah itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum syara itu kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Apapun yang kita lakukan, baik dari ucapan ataupun perbuatan, termasuk niatan, ini tidak lepas dari 5 hukum ini. Pokoknya kerjaan kita mau ngapain aja, nggak lepas dari hukum ini. Kalau kita mengaku beragama Islam dan kita menjalankan syariat. Contohnya, kita masuk nih sekarang ke masjid. Di masjid tadi kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu yang kita lakukan, kenapa kita lakukan? Karena wajib. Nah, wajib adalah sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan berdosa. Artinya kalau ada orang yang tidak melakukan sholat subuh, maka dia berdosa. Dan kalau orang yang melakukan sholat subuh, dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum. Apapun yang kita kerjakan, ntar kita keluar. Begitu keluarnya aja diatur. Begitu kita keluar dari masjid, kita melangkahkan kaki kita ini dengan kaki yang kiri. Tanpa kita sadari, dengan keluarnya kaki kiri, itu sudah terkena hukum. Hukumnya apa? Sunnah. Karena kita kerjakan itu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian bagaimana kalau kita keluar dari masjid ini pakai kaki kanan? Ya, pakai kaki kanan. Karena hukumnya sunnah, ya nggak dosa. Nah, pokoknya apapun yang kita lakukan, ini terkena hukum dengan hukum syariat ini. Makanya sekali lagi, hukum itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada lagi yang haram. Yang haram itu, kalau dikerjakan, dapat dosa malah, balik dengan wajib tadi. Dan kalau ditinggalkan, akan mendapatkan pahala. Minum minuman keras misalnya. Kalau kita minum, maka kita berdosa. Dan kalau kita tidak minum, maka kita mendapatkan pahala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan syariat. Syariat, setiap yang kita kerjakan tidak lepas dari hukum ini. Termasuk makan misalnya. Makan itu mubah, kita makan nggak dapat pahala, kita nggak makan juga nggak dapat pahala. Sebab yang namanya mubah dikerjakan nggak dapat apa-apa dan ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika kita makan diawali dengan membaca basmalah misalnya. Nah, itu hukum sunat. Sehingga makan tadi, makan yang mendapatkan pahala. Yang tadinya mubah, akhirnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini tidak bisa dilepaskan. Semakin tinggi syariat dikerjakan oleh umat manusia, maka semakin tambah rasa mahabbahnya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah at-thariqah. Ya, untuk mencapai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai kita, ada sebuah kegiatan yang kita lakukan yang disebut dengan thariqah. Thariqah itu adalah sebuah pelaksanaan qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal, yaitu dengan melaksanakan amal tetapi didasari dengan ilmu. Thariqah itu sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah itu juga sebuah jalan untuk dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di Indonesia ini ada banyak sekali thariqah-thariqah, ya, yaitu sebuah perkumpulan atau sebuah kegiatan yang di dalamnya ada amalan-amalan yang didasari dengan ilmu tentunya. Kemudian amalan-amalan itu menjadi sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut. Dan kelompok itu yang mengikuti ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya thariqah al-qadiriyah.
ada lagi At-Tijaniyah, ya. Kemudian ada lagi Sanusiyah, ada Akmaliyah, kemudian ada Khalidiyah. Nah, kelompok-kelompok thariqah ini beda-beda amalannya. Ada yang puasanya sekian hari, kemudian malamnya ngamalin wirid apa. Ini namanya thariqah. Sebab dengan cara begitu semakin dapat memudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya thariqah. Saya punya guru di Pondok Pesantren Baitul Arqam Bandung. Tempat saya mondok dulu, itu thariqahnya adalah thariqah Tijaniyah. Makanya murid-muridnya banyak yang mengikuti thariqah Tijaniyah ini. Tijaniyah itu didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah, beliau ini seorang yang sangat luar biasa karena ketika bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan pesan langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah salawat. Yang sekarang ini banyak diamalkan salawatnya, namanya salawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu diajarkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya disebarkan oleh beliau. Makanya thariqah ini dinamakan thariqah At-Tijaniyah. Amalannya ya seperti itu. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini namanya thariqah. Sehingga orang yang mengikuti thariqah itu merupakan sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi tingkatannya dari syariah tadi. Nah, kalau kita kan melaksanakan ibadah sholat, kemudian puasa Ramadan, puasa Senin Kemis. Nah, itu kan amalan yang memang biasa. Karena memang itu adalah perintah. Baik perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau thariqah ini adalah sebuah keadaan, sebuah amalan-amalan yang memang ditambahkan lagi, bukan hanya sekedar amalan yang tadi yang wajib ataupun yang sunnah. Sehingga amalan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, maka baru disebut makrifat. Makrifat itu adalah lahir batinnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang sufi seperti ini, mereka bisa mendapatkan seakan-akan mendapatkan indera keenam karena kasyaf. Kasyaf itu Allah akan berikan sesuatu kehebatan buat orang tersebut yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, al-kasyaf ini terbuka tabir sehingga dia bisa melihat dan bisa bisa memprediksi hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Inilah yang dimaksud dengan al-kasyaf tadi. Nah, orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya al-iffah. Kalau tadi namanya mahabbah, kalau yang kedua adalah al-iffah. Iffah itu adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara penjagaan diri. Kalau tadi kan dengan amalan-amalan. Ya, dengan baca sholawat, kemudian tidak meninggalkan baca Al-Qur'an, sholat sunatnya ditambah, kemudian puasa-puasa sunnahnya juga ditambah. Kalau iffah, ya, orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara itu saja, tetapi juga dengan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil juga dia hindari. Ini namanya al-iffah. Sehingga dia punya kelebihan tersendiri dan orang tersebut akan mencapai yang namanya makrifat tadi, yaitu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah merupakan ra'sul yakin at-taqwa, yaitu orang yang sudah mendapatkan tingkatan yang betul-betul tingkat yakin. Dan orang yang yakin itu adalah orang yang semakin tinggi nilai ketakwaannya. Makanya sering saya katakan bahwa di dalam melaksanakan ibadah ini orang itu beda-beda tingkatannya. Kelihatannya ke masjid sama, kemudian ruku sujudnya sama, tetapi nilai tingkatan ketakwaannya itu akan berbeda.
Sebab ada orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Masuk ke masjid sama-sama, ya. Tetapi kita tidak bisa melihat ini orang tingkatan pertama apa nanti pada tingkatan yang keempat, ya. Sebab orang yang pada tingkatan pertama itu adalah al-wajibat. Ini orang melaksanakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Sehingga tidak ada dampak positif apa-apa. Yang penting dia ngerjain kewajiban. Tetapi ini lebih baik daripada orang yang tidak mengerjakan kewajiban sama sekali. Orang melaksanakan ibadah, tapi sekedar menggugurkan kewajiban, ini biasanya tidak mendapatkan dampak positif. Misalnya, sholat kan ada jaminan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaminan Allah dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang sholatnya jalan terus, tapi zinahnya jalan terus. Orang yang yang sholatnya jalan terus, tetapi dosa-dosa besarnya dikerjakan terus. Al-Quran yang salah ngomong, bukan. Tetapi kitanya yang melaksanakan ibadah baru sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kadang-kadang sholat yang seperti ini adalah sholat yang nggak khusyuk, kemudian sholat yang sambil main-main, sholat yang belum mencapai pada tingkatan yang berikutnya. Makanya ada lagi tingkatan yang kedua namanya al-asyiqat. Al-asyiqat itu orang melaksanakan ibadah sudah merasa nikmat dia ibadah. Kan beda antara orang yang sholat menggugurkan kewajiban tadi, biasanya terpaksa dia melaksanakan, tapi dilaksanakan. Tetapi kalau yang sudah namanya al-asyiqat, ini sudah merasa nikmat ibadah. Justru kalau nggak ibadah, nggak sholat misalnya, dia itu merasa berdosa, merasa bersalah. Nah, orang yang merasakan nikmat dalam melaksanakan ibadah, ini pada tingkatan yang kedua namanya al-asyiqat. Makanya jangan heran kalau orang yang pada tingkatan al-asyiqat ini bukan yang wajib-wajib aja yang dia kerjakan, tetapi dia gemar melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dia hobi membaca Al-Quran, dia rajin membaca sholawat, dia rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah, dia rajin melaksanakan puasa sunnah, dia rajin melaksanakan sodako. Sebab sodako ini merupakan bagian dari infak. Infak itu kan ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib adalah zakat, infak sunnah adalah sodako. Kalau infak wajib yang sudah mencapai nisabnya itu wajib dizakatkan. Tetapi infak sunnah yaitu sodako tidak mesti orang yang memiliki nisab yang sudah sampai, artinya sudah memiliki kewajiban dia berzakat. Yang nggak punya pun bisa bersodako, ya. Bahkan dengan senyum saja menjadi sodako. Nah, dan sodako ini bisa memancing rizki yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak sayang-sayang mengganti sodakohnya orang yang nggak punya. Orang nggak punya sodako, ya. Orang yang nggak punya cuma pas-pasan, tapi dia berani sodako, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rezekinya itu dengan lebih banyak lagi. Mana kosomalun bisodako bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang harta yang disodakokan, tetapi justru semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Artinya nggak akan mengalami bangkrut dan miskin gara-gara sodako. Nah, dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah inilah, maka dia gemar dan sudah merasa nikmat melaksanakan ibadah. Dan biasanya orang yang seperti ini akan mendapatkan nilai tambah dalam ibadahnya. Ya, tidak sekedar makbul tetapi mabrur. Makbul kan diterima, ya dapat pahala. Tapi kalau mabrur ada dampak positifnya dari ibadah tersebut. Kayak haji misalnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bonusnya apa? Haji itu. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur tapinya ya, itu jaminannya adalah nggak tanggung-tanggung surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya mabrur. Jadi ada nilai tambahnya. Bir itu kan kebaikan. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kebaikan itu ada berbagai macam dalam bahasa Al-Qur'an. Ada kebaikan dengan disebut ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang kita laksanakan, tetapi orang lain juga melaksanakan, dan ini disepakati. Siapapun ini mengatakan bahwa itu adalah kebaikan. Misalnya begini, berbagi kepada orang yang tidak punya. Saya yakin berbagi kepada orang yang tidak punya ini bukan hanya diyakini oleh kita, itu adalah sebuah kebaikan, tetapi orang-orang di luar kita, di luar muslim juga akan meyakini bahwa itu adalah kebaikan. Orang kalau berbagi kepada orang lain, itu semua juga akan mengatakan itu adalah sebuah kebaikan. Baik orang Islam ataupun orang di luar Islam, baik orang yang alim ataupun orang yang awam,
baik laki-laki maupun perempuan itu mengatakan kebaikan. Tetapi ada kebaikan yang bahasa Al-Qur'annya adalah al-khair. Ya, al-khair itu kebaikan, tetapi memerlukan dalil. Ya, memerlukan dalil. Enggak semuanya orang meyakini bahwa itu kebaikan. Contohnya ngaji kayak begini nih. Kalau menurut kita ngaji begini kebaikan bukan? Kebaikan karena mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada menengok jenazah, menengok orang sakit dan menengok jenazah 1000 semuanya. 1000 rakaat, 1000 orang sakit dan 1000 jenazah. Bayangkan coba kalau itu kita lakukan, apa mampu? Nggak mungkin. Tetapi kalau kita duduk di majelis ini, walaupun ilmu kita tidak dapatkan, duduknya saja itu sudah mendapatkan pahala itu. Kebaikan menurut kita. Tapi bagi orang-orang yang nggak hobi bagaimana? Bagi orang di luar Islam bagaimana? Dia tidak mengakui bahwa ini adalah kebaikan. Bahkan orang Islam sendiri ada yang mengatakan, ngapain sih mama ngaji mulu kan gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Jadi banyak kebaikan yang tidak disepakati oleh semua orang. Nah, al-khair itu kebaikan yang kita lakukan. Nah, al-bir tadi yaitu yang dimaksud dengan mabrur ya. Ini adalah kebaikan yang memang sangat luar biasa pahalanya karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Bir itu dalam Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan dan tidak akan meraih al-birru yaitu sebuah kebaikan hatta tunfiku, ini salah satu contohnya, sampai kamu bisa menginfakkan atau memberikan mimma tuhibbun, sesuatu yang kamu cintai. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai, itu namanya albir. Contohnya begini, Lebaran kita punya 2 sarung, yang satu sarungnya BHS harga 2 juta misalnya, nah yang satu lagi Wadimor cuma 200.000 kan. Tiba-tiba ada orang yang minta nih sama kita, ayo jawab yang jujur di antara kita, ngasihnya itu BHS apa ngasih Wadimor? Kalau kita ada orang yang membagi nih, Wadimornya yang kita kasih, ya kan, BHS-nya buat kita kan begitu. Tapi kalau kita bisa membagi BHS-nya buat orang lain, itu pahalanya albir tadi, kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang pada tingkatan yang kedua ini al-asyitot bisa melaksanakan ibadah, nah, kemudian dia merasa nikmat ibadah sehingga ibadahnya tadi ada dampak positifnya, itulah namanya ibadah yang mabrur. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-hikmat. Al-hikmat itu orang melaksanakan ibadah tanpa dia minta, tanpa dia sadari, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan manfaat dan memberikan berkah. Berikan berkah buat dia. Dia rajin sholat tahajud. Nah, tanpa disadari dia akan mendapatkan keberkahan dari sholat tahajud tersebut. Misalnya gampang rezekinya, mengalir terus rezekinya. Karena memang Allah jamin. Kemudian status sosialnya semakin tinggi, ya, semakin terhormat. Karena Allah Subhanahu wa taala jamin, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang namanya al-kasyifat. Kasyifat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak orang lain diberikan, yaitu terbukanya tabir, al-kasyaf tadi ya. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, mengerjakan perbuatan yang baik dengan rasa cinta kepada Allah tadi. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga diri kita untuk melakukan itu. Ini namanya adalah al-iffah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bi takdirillah. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, ini adalah sudah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Dan dengan demikian kita percaya dengan adanya takdir yang merupakan rukun iman yang keenam. Kan ada orang yang nggak percaya dengan takdir ini, sehingga rukun iman itu tidak 6 tapi 5. Dulu ada yang mengajarkan gitu, nggak sampai kepada percaya kepada takdir, cukup sampai percaya kepada hari akhirat. Ya, sehingga mereka meyakini mereka tidak meyakini adanya takdir.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sampai di sini. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ya ma'bud, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin al akhirin sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya karim ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amma siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma zidna ilman nafi'a wa aklan kamila wa fahman zakiya wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan tayyiban katiran mubaraka. Allahumma qawwi ya muqawwi qawwina bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.